dari kelas C3 Akuntansi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Mari kita simak sama-sama. Sejarah perkembangan akuntansi. Ini biodata saya, kita lewat saja. Nah, sebelum mengetahui sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia, kita harus mengetahui latar belakang akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Perkembangan akuntansi di dunia berawal dari sistem pembukuan berpasangan pada tahun 1494 telah diterbitkan menjadi sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Akuntansi periode Mesir. Sejarah membuktikan bahwa periode akuntansi pada zaman Mesir meninggalkan bukti berupa gedung-gedung masa lalu sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti permata, emas, tekstil, gandum, dan hewan ternak dengan menunjukkan bukti pencatatan atas transaksi yang terjadi. Bukti lain ialah melalui kisah Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Kemudian Yusuf dipercayai untuk mengatur segala sesuatu yang ada di rumah tuannya itu kecuali makanan. Bahkan ia sempat masuk ke dalam penjara oleh tuannya karena dituduh berbuat yang tidak baik terhadap istri tuannya. Meskipun telah dituduh, dia mampu mengembalikan kepercayaan tuannya dan dipercayai memimpin Mesir selama 7 tahun. Masa kelimpahan untuk mengatur dan mencatat jumlah persediaan dan data anggota keluarga yang ada di Mesir. Selanjutnya, masyarakat zaman Mesir kuno menggunakan pencatatan untuk membantu mereka berdagang ke luar negeri. Pencatatan tersebut menggunakan lembaran daun. Pada saat itu, manusia mulai mengenal uang. Metode pencatatan ini semakin terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat data sejarah tentang ringkasan materi pelajaran, pembukuan atau pencatatan yang ditulis ke dalam bahasa Arab. Singkat cerita, mereka menghitung laba dan rugi dengan cara menghitung barang bawaan ketika berangkat berlayar dan menghitung barang yang dibawa pulang setelah berlayar. Dengan kata lain, perhitungan laba rugi dibuat pada akhir pelayaran. Nah, akuntansi pada periode Babilonia. Ihsan dan Soprasto berpendapat ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tablet tanah liat Babilonia. Dalam sistem pencatatan transaksi, kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tablet-tablet. Tablet itu sendiri berisi pencatatan mengenai informasi, catatan jumlah barang dan uang diterima, daftar nama orang yang memberikan, daftar nama orang yang menerimanya, dan tanggal kegiatannya. Terdapat juga tablet pencatatan pengeluaran yang dicatat sebagai arus keluar dari perusahaan. Tablet pengeluaran itu sendiri terdiri dari daftar kekayaan dan uang yang dibelanjakan sebagai penggunaan internal, kerugian, pembelian, dan lainnya. Tablet pengeluaran juga dilayani sebagai pencatatan tentang biaya produksi dan laba.
Tablet laba ini meliputi laba yang diterima, nama orang yang memberikannya, alasan untuk menerima, dan tanggal penerimaannya. Sementara itu, tabel produksi ini terdiri dari daftar mengenai apa yang dibuat dan kepada siapa barang dijual, merupakan catatan tentang obligasi yang telah dijaga dan meliputi informasi jumlah uang yang dipinjam, tingkat bunga, nama kreditur, saksi, tanggal, waktu pembayaran, nama debitur, dan metode pembayaran. Selanjutnya, akuntansi pada periode Cina. Pemerintahan Cina menggunakan akuntansi sebagai evaluasi dari efisiensi program dan pelaksanaan program tersebut. Diketahui pada masa dinasti Zhou 1122 sampai 265 sebelum Masehi sebagai pencapaian akuntansi yang baik. Selanjutnya, akuntansi pada periode Yunani. Pemerintahan selalu adil dalam memberikan barang kepada rakyatnya. Pada awal akuntansi, mengawasi uang masuk, keseimbangan, pengeluaran, dan berakhir pada keseimbangan. Pandangan mereka terhadap akuntansi dari sektor swasta ditawarkan dengan temuan di Mesir di Atan Jenon Papri. Jenon Papri merupakan dokumen dari abad ke-3 sebelum Masehi pada saat provinsi Yunani di Mesir. Di bawah kepemimpinan bernama Alexander Agung, dokumen Jenon Papri menjadi bukti bahwa adanya akuntansi di Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Zenon merupakan administrator. Setiap bagian departemen diatur oleh supervisor yang memberi pinjaman akun sehari-hari di bawah yuridis. Catatan transaksi merupakan akun dari daftar kas dan harta lainnya seperti minyak, makanan, pakaian, dan arus keluar masuk. Akun-akun yang sama dan jumlah pengeluaran mereka kemudian dikelompokkan ke dalam sebuah paragraf. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642, di mana itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang menjajakan barang dagangannya di Indonesia. Sebenarnya akuntansi sudah masuk ke Indonesia pada masa kerajaan, baik itu kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Mataram. Pada masa ini disebut sebagai pintu masuk akuntansi di Indonesia. Pada 1642, akuntansi mulai dipraktekkan dan diterapkan di Indonesia. Namun, tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa akuntansi itu masuk pada masa kerajaan, sehingga awal penerapan akuntansi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Abdul Qadir dan Yunus menyatakan bahwa tahun 1842 pada saat Gubernur Belanda mengeluarkan peraturan tentang kas, piutang anggaran, garnisun, dan pengiriman kapal di Batavia dicatatkan menggunakan jurnal. Jurnal ini berupa buku pencatatan transaksi. Di akhir abad ke-16, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan membentuk organisasi POC dan berakhir pada tahun 1799. Setelah itu, kekuasaan diambil oleh kerajaan Belanda dan semenjak itulah bermunculan perusahaan Belanda. Namun, sejak Belanda menyerah kepada Jepang Maret 1942, sistem akuntansi Belanda berubah menjadi sistem akuntansi Jepang. Orang Jepang ditempatkan pada posisi manajemen, sedangkan orang Indonesia di posisi manajemen menengah ke bawah. Di Indonesia, penerapan akuntansi mulai diterapkan pada masa kolonial Belanda, namun penerapan akuntansi yang mencolok ketika UU Tanam Paksa muncul. Pada tahun 1870, UU Tanam Paksa dihapuskan dan pengusaha Belanda hanya melakukan penanaman modal di Indonesia. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J. D. Masih
yang pada zaman itu diangkat sebagai pemegang buku untuk jawatan akuntan pajak. Pada zaman penduduk Jepang, Indonesia sangat kekurangan tenaga khususnya di bidang akuntansi. Jabatan pimpinan di keuangan didominasi sebanyak 90% oleh bangsa Belanda. Melihat hal itu, seorang bernama Bapak Selamat mendirikan kursus-kursus untuk mengisi jabatan tadi yang didominasi oleh orang-orang Indonesia. Di Indonesia sendiri, pendidikan akuntan dimulai dengan dibukanya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam tahun 1952. Pendirian jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini kemudian diikuti dengan pembukaan jurusan yang sama di Fakultas Ekonomi di Universitas Padjadjaran tahun 1961, Universitas Sumatera Utara tahun 1962, Airlangga 1962, dan Universitas Gadjah Mada tahun 1964. Itulah sejarah singkat secara kronologis bagaimana akuntansi sebenarnya sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Mengetahui sejarah akuntansi berguna untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai akuntansi dalam penerapan teknologi. Sekian pemaparan tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.